pakai sumpah Al-Quran. Quran yang mulia, sungguh engkau itu bagian dari para rasul. Mereka lah. Umpamanya anak kita SMP, SMA, Salawiyah, tahu nggak bahwa sholat itu wajib? Tahu, maka tahu namanya ghairul mungkin atau faliyazid. Tapi kalau giliran datang waktu, kalau nggak disuruh kagak sholat, itu susah lama, susah. Seolah-olah dia menang. Bahkan bisa jadi kalau memang nggak disuruh dia nggak bangun disuruh. Kalau mungkin jadinya kita mau ngasih tahu kepada dia teorinya begitu, maka ngasih tahu orang yang seperti kita minimal tapi inna sholat kalau wajib. Kalau dalam konteks budaya kita mah nggak mengenal inna, nggak mengenal la, tetapi intonasi bicara kan jadi beda. Pokoknya dengan tindakan, tindakannya apa? Buyur seember, itu tauhid apa bukan? Tauhid, udah pernah belum diguyur? Itu tauhid itu. Bahkan ada yang mengilustrasikan bahwa ketika memang beneran kita guyur pakai ember, yang meninggalkan sholat itu neraka. Ada kebakaran, terus kita tiup, tambah gede. Tapi tinggal air, kan itu ilustrasi gitu. Tuh seolah-olah kita lagi matiin api. Baru yang ketiga, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jadi patokannya melihat ini keluar dari tuntutan kenyataan atau tidak, penting ketahui mukhotob Allah lagi bicara Islam. Yang ketiga lebih menarik lagi, kebalikan, udah ingkar banget itu orang. Allah ngasih tahu, nggak pakai tahu. Contoh khobar al-munkir halaman 32, kawairil munkir. Wa ilahukum ilahu wahid. Padahal Allah bicara kepada mereka yang mengingkari keesaan Allah. Mau kita tahu kita. Kenapa? Karena mereka seperti tidak ingkar. Kok bisa tahu seperti tidak ingkar? Karena tidak mau menggunakan pikiran bahwa di sekitarnya semuanya, bahkan di dalam dirinya itu sangat jelas tanda-tanda keesaan Allah. Kalau saja mereka menggunakan pikirannya tentang tanda-tanda keesaan Allah, pasti mereka tidak ingkar. Diam aja, diam kan berarti seperti tidak ingkar. Maka ketika Allah menyampaikan informasi bahwa dia itu esa, yang nggak perlu tahu. Wa ilahukum ilahu wahid. Itu berarti. Contoh lain nih, surat Al-Ikhlas. Ceritanya begini. Suatu ketika Nabi didatangi oleh sekelompok musyrikin Makkah. Banyak, bukan cuma sekedar musyrikin yang fanatik. Mereka berada. Ya Muhammad, Tuhan kamu terbuat dari apa? Dari emas atau dari perak? Atau dari batu mulia? Coba kasih tahu kepadaku, siapa tahu aku jadi beriman. Nabi Muhammad diam sejenak, maka Allah mengajarin, Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, Allahu ahad. Tuh, pakai tauhid apa enggak? Enggak pakai tauhid. Padahal mukhotomnya ingkar banget. Maka ini yang disebut keluar. Mereka ahad itu tahu itu maknanya, paham. Tapi nyatanya Allah belum puas menginformasikan tentang dirinya bahwa itu esa.
melihat fenomena yang ada pada minta mau berhala. Dua, Allahus Somad. Bantahan itu mereka minta mau berhala. Kayak kita juga sih. Ya, mau berhalanya nggak dalam bentuk patung, dalam bentuk apa? Nafsu. Nafsu nggak bisa dibentuk, namanya birahi. Dia nggak pakai tauhid. Terus emang Allah dituduh punya anak. Sekalian lam yalid itu nggak pakai tauhid. Yang tadi musyrik nggak apa kalau gitu? Hah? Yang tadi yang nyembah kerjaan. Musyrik. Musyrik. Apa juga kalau lagi makan sate kayak 100 tusuk musyrik. Bukan nggak bagi-bagi. Ayatnya Afaro'aita manit takhoza ilahahu hawahu. Apa engkau tahu ya Muhammad, ada orang yang menjadikan itu nafsunya sebagai Tuhan? Oke, lam yalid nggak pakai tauhid. Ditegaskan lagi, Pak. Lam yulad ada tauhidnya? Nggak ada. Terus 5, lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada tauhid. Padahal mukhotobnya tadi Musyrik. Allah itu Esa. Apa artinya Esa? Ahad itu, Ahad kan Esa sebenarnya. Apa maksudnya Esa? Tidak Esa, ada 2. Paham maksudnya? Tidak mengandung unsur Esa. Ada jam dinding 1, tapi mengandung unsur. Ada unsur besi, ada unsur karet, ada unsur plastik. Kalau tidak mengandung unsur, tidak ada 2-nya, baru tidak ada yang serupa. Itu Esa. Baru as-somad. Somad artinya apa? Somad ini artinya padat. Ya, kami padat, maka tak ada pori-pori. Itu tiang jalan layang padat apa? Padat. Belum lagi baja. Maka Allah tampilkan namanya di sini Somad. Dia lebih padat dari semua yang padat. Kalau padat, jangankan lubang, pori-pori aja nggak ada. Maka dengan demikian kuat, dia tak butuh pada yang lain. Justru yang lain butuh kepadanya. Ya tidak. Baru sampai diartikan tempat bergantung, tempat meminta, karena yang lain butuh. Begitu proses makna. Oh, rupanya ada hubungannya padat dengan lubang. Dia dituduh punya anak. Bagaimana punya anak? Pori-pori aja nggak punya. Itu maknanya. Akhirnya dia mau membantah mereka itu yang menuduh dia punya anak. Jelas. Mereka paham betul yang menuduh. Zaman Nabi Musa itu, Allah punya anak namanya si Uzair. Dituduh anak Tuhan Uzair bin Allah. Zaman Nabi Isa dianggap anak Allah. Kesempatan. Sisa-sisa mereka itu masih ada, maka lam yalid. Yalid melahirkan. Tuduhan mereka memang betul-betul bahwa yang menghamili Maryam itu adalah Allah. Tuduhan. Bukan Maryam lahir. Gitu kan?
terus dipoles-poles dengan keilmuan mereka. Akhirnya sampai kepada kita filosofi mereka dalam rangka memprotek keyakinan mereka yang salah. Apa itu? Anak dimaksud dalam konsep agama mereka bukan anak biologis. Ini sudah mungkin terbantah dengan kata yang digunakan oleh Al-Quran. Al-Quran menggunakan kata yalid, walada, melahirkan. Emang begitu mereka menuduhnya. Ditegas lagi, lam yulad, itu ditutup. Bantahan Allah sampai 5. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Jangan coba-coba. Gitu. Ini ahad. Ini ahad. Ini aspek keindahan. Jangan dikira sama. Kalau ini Allah. Allah itu ahad. Allah. Kalau ini tak ada satupun yang serupa, satupun yang selain Allah. Itu bagian dari keindahan bahasa Al-Quran. Kesimpulan kembali ke pokok soal, kalam ini khobar, nggak ada tanda insan, tak bertaukid, berarti tidak, tapi ditujukan kepada orang yang sangat ingkar, berarti keluar. Maka istilah teknisnya ini al-munkir ka ghairil munkir, seperti tidak ingkar. Kenapa? Gak mau menggunakan akal pikiran bahwa di sekitarnya, bahkan di dalam dirinya itu tanda keesaan Allah. Bagaimana itu rasionya bahwa diri kita menunjukkan keesaan Allah? Diciptakan Allah, makanya berapa? Dari kiamat sampai detik ini, ada nggak yang matanya 3 atau 4? Itu kan menunjukkan satu pencipta. Boleh, andai kata ada 2 saja Tuhan, bisa jadi usul yang satu. Kalau matanya 3, atau nggak apa-apa 2, satu depan satu belakang. Belakang kan enak kalau dia mukul di depan. Boleh bayangin kira-kira gimana setuju? Mata 2, satu di depan, satu di belakang. Kalau tidur gimana? Kemudian mata. Belum lagi di mulut, di lidah. Lidah dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kalau suruh cicipin garam seragam. Apa rasanya? Kasih. Nah, itu menunjukkan keesaan Allah. Selesai. Munkir kagak munkir, seperti tidak ingkar, padahal dia ingkar. Oh, artinya cuma 1. Al-jahlu dhorur, itu dia khobar. Bodoh itu bahaya. Pakai tauhid apa enggak? Ya. Berarti khobarnya apa? Tidak. Dalam kurung memberikan informasi tentang mukhotob. Bila dikatakan kepada orang yang mengingkari bahayanya bodoh, mengingkari itu padahal ini ghairul munkir, nggak ada tahu. Jadi udah bisa disimpulkan dari logika analisis ini. Ya, logika analisis ini al-jahlu dhorun adalah munkir ghairul munkir. Al-ilmu nafi nomor 2, ilmu bermanfaat. Siapapun itu dilakukan, maka khobarnya tidak. Tapi ini dikatakan kepada orang yang mengingkari manfaat ilmu. Karena mengingkari, tapi dia nggak mau menggunakan pikirannya, dianggap tidak mengingkari.
seperti tidak ingkar. Jadi sebenarnya dia munkir, cuma seperti tidak ingkar. Nomor 3, ini yang mudah. Innaka laminal mursalin. Ini ghairul munkir kal munkir. Baru nomor 4, qatilu fi sabilillah, perintah. Wa'lamu amr. Maka khobar berikutnya ada taukid 1. Anallaha sami'un alim. Khobar apa namanya? Khaliyazini kal mutarad. Nomor 5, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka. Khaliyazini kal mutarad. Sebab sebelumnya amr hab. Jadi khobar tidak boleh amr atau nahi, bertaukid. Qul ati'ullah war rasul fa in tawallaw innallaha la yuhibbul kafirin. Khobarnya si innallaha, tapi didahului perintah. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Situ orang tanya, emang kenapa sih harus taat sama Allah? Dijawab, innallaha la yuhibbul kafirin. Allah gak suka. Nomor 7, kalau Rasulullah SAW ini yang kemarin sudah dikenal, Hakim as-Safinah, kendalikan perahu. Innal bahramnya itu pakai inna saja karena didahului amr. Aksirizad, perbanyak bekal. Inna safara tawil, ya, pakai inna lagi. Terus akhlisil amal. Inna nakin qasir. Pak, kalau yang nomor 5 tadi Pak ya, Iya. kan mukotobnya Allah itu. Ya mutakalimnya manusia. Iya. Jadi sebenarnya kan doa kepada Allah. Ketika Bapak coba bertanya dalam kasus nomor 5 ini, nomor 5 ini? Iya, 5. Ya, nomor 5. Maka alat ukur yang dipakai makna, yaitu doa. Tapi yang dipakai dalam konteks ini kita amal, kita lihat amal, doa. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau memberi yang gak diminta. Itu namanya wahhab. Kalau yang diminta, mukti, memberi. Ya Allah, beri saya rezeki, sesungguhnya engkau maha pemberi rezeki. Terasa nggak bahwa kita yang bilang begitu seolah ragu sama Allah? Iya, yang menarik tuh, innaka antal wahhab. Yang bicara mutakalim kita lagi doa. Dia mukhatab Allah. Maka maknanya gak bisa dipelesetkan itu bahasa seolah kita yang minta ini ragu. Maka kita menghadirkan diri kita di hadapan Allah, kita butuh, maka kita tegaskan. Allah maaf. Jadi mempertegas ya. Iya, menegaskan. Maka ketika sampai pada titik pakai inna kita menegaskan dia pemberi, itu kan dimana yakin. Aku yakin bahwa engkau maha. Jadi bukannya ragu. Ya? Kalimatnya ragu tapi maknanya yakin gitu Pak. Jangan begitu kesimpulannya. Tapi prosesnya tadi ya. Iya. Kita mutakallim, Allah mukhatab. Ketika kita bilang bahwa dia maha pemberi pakai inna, maka menunjukkan bahwa kita ragu. Di balik kita ragu itu sebenarnya penegasan bahwa kita yakin. Jangan disimpulkan ragu, yakin, nanti orang salah paham. Prosesnya itu.
Pak Idam, saya tanya, doa yang dipanjatkan pasti diterima atau tidak? Mestinya pasti diterima. Pasti diterima. Tapi waktunya kapan? Waktunya kapan? Iya. Itu selama ini yang Bapak Ibu pahami doa itu usaha. Oh, salah. Ya. Di subuh, ya Allah beri aku ilmu. Selesai doa dia baca buku. Itu mah ilustrasi. Tuh, ini nggak bisa dipisahkan. Doa dan usaha ibarat dua sisi mata uang. Maka coba bayangkan ketika doa minta ilmu terus dia baca buku. Kita kan baca buku bahasa. Allah melihat enggak? Apa kata Allah? Kamu belajar. Orang Sungguh-sungguh. tuh gitu. Maka lewat belajar yang menurut kita nggak nyambung-nyambung, memang ilmu namanya rezeki, namanya karunia, dia bukan barang konkret, nggak seperti makan cabai atau kan. Kita ini umpamanya ya, belajar balok nggak masuk-masuk, belum tentu menurut. Nanti ada saat-saat dibangkitkan ingatan pelajarannya. Oh iya, dulu saya pernah belajar. Tuh gitu. Boleh bandingkan, ya. Ya Allah beri aku ilmu. Habis itu tidur. Apa kata Allah? Ini orang apa-apaan? Persis. Dalam konteks bahwa doa memang usaha. Baru kita nyambung. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu nanti kita sampai. Ya Allah berikan aku kebaikan di dunia. Maksudnya kebaikan apa? Doa adalah usaha, ya? Iya. Hasanah. Umpamanya dijawab apa? Hasanah ilmu. Umpama minta aja ilmu. Ya Allah beri aku ilmu. Beres. Kita tahu terus baca buku. Umpamanya rizki, bilang aja, ya Allah beri aku rizki. Habis itu usaha. Kalau hasanah itu ibarat kita bikin proposal umum sekali dan yang terima ini orang minta apa sih? Harus kita hubungkan bahwa doa itu usaha. Maka dunia hasanah artinya ya Allah beri aku amalan-amalan yang berakibat baik di dunia. Jadi yang diminta Allah, apalagi dihubungkan bahwa doa adalah amal. Bahasanya tadi usaha. Fid dunya hasanah. Di sini ada yang dibuang. Ya Allah berilah aku di dunia amalan. Amalan-amalan yang berakibat baik. Kebaikan. Coba bayangkan. Terus atina fil akhirah hasanah. Berilah aku amalan-amalan, ya amalan yang mengakibatkan aku di akhirat baik. Apa itu? Amalan soleh. Amalan soleh, amal artinya kerja. Ada yang pokok yaitu ibadah-ibadah mahdoh. Tuh benar tuh dia. Tadi kita amalan soleh. Jam 3 bangun, terus sholat tahajud, begitu sama witir, benar tuh dia. Itu yang kita minta sebenarnya. Kita kembali ke sini tadi. Ya Allah, jadi memberitahu kepada Allah bahwa aku sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh yakin bahwa engkau berlipat ganda. Itu akan terjadi kayak begitu. Kita teruskan lagi. Nomor 8. Ja'a Jibril ila Nabi faqala. Nah ini bagus sekali. Ish masyita. Hiduplah semau
kita juga silakan, kamu mau melacur, kamu mau silakan gitu. Fa'inna kamajid, karena didahului amar tuh is, maka beritanya innaka. Kalau ini kalau mutarajid, kamu akan mati. Artinya kita distatuskan oleh hadis ini sebagai ragu terhadap kematian. Apa sebab? Itu kok maksiat mulu sih. Walaupun kadang sholat ragu. Maka pakai inna kamajid. Wa'mal masyita, lakukan apa yang kau mau. Fa'innaka mazibi, maziyu, kau pasti dibalas. Ragu akan pembalasan. Wa ahbib masyita, cintai orang yang kau cintai semaumu. Fa'innaka mufariqo, kamu pasti akan berpisah. Ya tidak, maksudnya mati ya. Kayak apa besar cintanya kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada hartanya, bisa apa enggak? Bisa. Kok pakai inna? Jangan berarti. Wa'lam, ketahuilah anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin ada pada qiyamul lail. Wa izzahu, kegagahannya, istighna'uhu 'anil nas, tidak butuh kepada orang lain, itu namanya gagah. Enggak, saya bisa. Kasih enggak, saya ada. Dibawain apa itu? Bantuan, enggak, saya bisa. Nomor 9, innallaha la muttali'un ala af'alil ibad. Sungguh Allah itu mengawasi perbuatan hamba. Nih, jangan ragu, diawasi mereka itu semua. Otak-atik data diawasi apa enggak? Diawasi. Lagi ngitung suara, diawasi. Nih, pakai taukid 2, inna la qila liman yazlimun nas bighairi haq. Dikatakan kepada orang yang menzolimi orang lain tanpa hak. Kan persis itu ilustrasinya penghitungan suara. Nah, kita masukin al-ghardu min ilqa'il, tujuan menyampaikan berita ada dua. Yang pertama asli, al-ghardul asli, tujuan dasar. Yang kedua al-ghardul balaghi. Balaghi artinya balagh. Balagh itu dalam konteks ini dia bukan asli. Yang asli ini ada dua. Pertama namanya Fadidatul Khobar. Yang kedua namanya Lazimul Faidah. Berita disampaikan karena ada tujuan. Tujuan menyampaikan berita secara garis besar terbagi dua. Pertama, tujuan utama asli. Tujuan asli ada dua. A, menyampaikan informasi yang terkandung di dalam berita. Ada berita kasih tahu. Kemarin ada kebakaran. Itu kasih tahu bahwa kemarin ada kebakaran. Yang kayak begitu namanya faidatul khobar. Ya, memberitahu tentang sesuatu. Kalau yang ini memberitahu bahwa mutakalim tahu tentang sesuatu. Ini memberitahu tentang sesuatu kayak tadi. Ya. Kalau ini memberitahu bahwa
mutakalim tahu tentang sesuatu. Lagi rame-rame diri di lobi. Terus ada orang berpakaian jas, pakai peci, bawa tas. A bilang kepada si B, itu kan insya tuh pertanyaan. Kata si B, dia dosen. Ini dia kasih tahu tentang sesuatu. Terus kata si A, aku tahu dia dosen. Kasih tahu bahwa dia tahu. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah kasih tahu kan? Yang tahu. Kalau kasih tahu namanya khobar. Khobar itu ada tujuan. Maka kalau ditanya, innaka la'ala khuluqin azim, faedah khobar apa lazimul faedah? Memberitahu bahwa aku tahu engkau berakhlak mulia. Kayak apapun kau sembunyikan dengan tawadhumu, aku tahu. Nih contohnya nih, ulidan Nabi yaumal isnain, Nabi lahir hari Senin. Faidah khobar. Inna dina indallahi Islam. Faidah khobar. Ad-dinu al-mu'amalah. Agama itu berinteraksi. Terus dirubah jadi lazim, Pak, tambahin alif. Saya tahu bahwa Nabi dilahirkan hari Senin. Dua, anta adab tabanika billahi. Engkau mendidik anak dengan lemah lembut. Terus anta roja'ta darsa kullal lail. Engkau mengulang pelajaran setiap malam. Jumat kan? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.